1. Hai anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan tak lupa anak-anak tetap jaga kebersihan dan cuci tangan ya. Hari ini anak-anak ketemu dengan Bu Inung dalam tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Untuk mengawali pelajaran hari ini, Bu Inung akan menampilkan gambar. Coba perhatikan dan amati gambar berikut ini. Informasi apa yang bisa kalian dapat dari gambar berikut ini? Tepat sekali, yang pertama, gambar berikut adalah peta Indonesia. Informasi kedua yang bisa kalian dapat, Indonesia terdiri dari banyak pulau, maka Indonesia disebut negara kepulauan. Informasi yang kalian dapat yang ketiga yaitu hampir 2/3 bagian dari negara Indonesia adalah perairan, sisanya adalah daratan. Maka Indonesia disebut sebagai negara maritim. Karena negara Indonesia secara geografis terletak di negara kepulauan dan maritim, maka memiliki berbagai dampak. Dampak yang pertama yaitu secara ekonomi, yang kedua secara sosial budaya, yang ketiga yaitu secara transportasi. Mari kita bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang sangat luas, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia. Coba anak-anak bisa tidak menyebutkan jenis-jenis pekerjaan di wilayah perairan? Oke, benar sekali. Yang pertama ada nelayan, ada petani garam. Kemudian jika di wilayah tersebut adalah tempat wisata, maka akan ada pemandu wisata. Kemudian ada pedagang cenderamata. Memasuki dampak yang kedua yaitu dampak secara sosial dan budaya. Karena Indonesia terletak sangat strategis, maka banyak pedagang dari luar datang ke Indonesia untuk transaksi perdagangan. Banyak pedagang asing yang datang ke Indonesia, tentunya mereka membawa budaya dari negara asalnya masing-masing. Seiring berjalannya waktu bertemu dengan pedagang Indonesia, maka adat dan budaya mereka melebur jadi satu dengan kebiasaan orang Indonesia. Anak-anak, kita memasuki dampak yang ketiga yaitu dampak transportasi. Karena di wilayah Indonesia secara geografis tadi termasuk negara kepulauan dan maritim, maka Indonesia memiliki berbagai moda transportasi yaitu dari darat, laut, dan udara. Lewat darat yaitu contohnya ada bus, ada mobil, ada kereta. Kemudian dari laut ada kapal, ada sampan, ada perahu. Anak-anak, sudah tahukah bahwa tempat berlabuh kapal itu di mana? Tepat sekali, yaitu di pelabuhan. Beruntung sekali kita tinggal di Kota Semarang memiliki pelabuhan, yaitu namanya Pelabuhan Tanjung Mas. Untuk moda transportasi udara ada pesawat, helikopter, dan jet. Di Kota Semarang kita juga memiliki tempat pemberhentian pesawat yang biasa kita sebut dengan bandara. Tahukah kalian nama bandara di Kota Semarang? Ya, betul sekali, yaitu Bandara Ahmad Yani. Nah anak-anak, kembali lagi ke dampak kondisi geografis Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman budaya. Untuk itu keberagaman budaya tidaklah menjadi pemecah maupun peregang antar bangsa, justru menjadi pemersatu antar bangsa karena mereka saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Selain itu, nilai-nilai tersebut juga mencerminkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba anak-anak ingat kembali penerapan dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Oke anak-anak, masih semangat belajar ya? Untuk lebih menambah semangat belajar bersama Bu Inung, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Nenek Moyangku. Nenek moyangku, orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tidak ada takut, menempuh badai, sudah biasa.
bisa lebih mengenal bangsa Indonesia di masa kejayaan baharinya. Untuk lebih memahami masa kejayaan bahari bangsa Indonesia pada zaman dahulu, anak-anak bisa menyimak dan membaca pada buku tema 1 dengan bacaan yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu yang berada di halaman 148 sampai 150. Bacaan tersebut terdiri dari 9 paragraf. Setiap paragraf terdapat 1 ide pokok. Untuk itu anak-anak, mari kita belajar menentukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Oke, bagus sekali. Setelah kalian menemukannya, kita bahas satu persatu. Paragraf pertama, ide pokoknya sebagai berikut. Nah, sekarang giliran anak-anak menentukan ide pokok paragraf kedua sampai paragraf ke-9. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu Indonesia termasuk negara kepulauan dan maritim. Dengan kondisi tersebut memiliki dampak secara ekonomi, sosial budaya, dan transportasi. Selain itu, dari keberagaman budaya yang ada, maka kebiasaan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Sampai di sini dulu materi dari Bu Inung. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.